Halo semua, selamat datang di podcast pertama MPLS tahun ini bersama saya Rahayu. Dan di podcast pertama ini kita kedatangan bintang tamu yang keren banget pastinya. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 21 ini. Langsung aja kita sapa bintang tamu kita kali ini, yaitu Ibu Emi Rubiatin, SPD, MPD. Biasa dipanggil dengan Mom Emi. Halo Mom. Halo, Apa kabar Mom? baik, alhamdulillah. Gimana dengan Raka ini? Alhamdulillah baik Mom. Oke guys, jadi di sini kita akan membahas materi kurikulum. Kurikulum itu apa sih? Kenapa kurikulum? Kenapa ada kurikulum? Nah, itu semua akan kita bahas di sini. Sebelum lanjut, saya mau infoin buat teman-teman semua untuk selalu melakukan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Oke, kita lanjut aja langsung ke pertanyaannya. Mom, kurikulum itu apa sih? Bisa dijelasin? Terima kasih ya Rahayu dan semuanya yang sudah ikut join ya di podcast ini. Jadi kurikulum itu adalah ini menurut Undang-Undang Nomor 20 ya, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan-bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman ya penyelenggaraan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 gitu ya Rahayu. Siap, Mom. Kalau untuk tujuan kurikulum dibuat ini sendiri itu apa ya, Mom? Karena yang sekarang kita gunakan itu kan kurikulum 2013. Jadi yang ini akan terangkan adalah tujuan kurikulum 2013. Buat apa adanya kurikulum? Jadi buat untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Itu intinya. Oke. Jadi kalau untuk manfaat kurikulum sendiri itu ada apa aja, Mom? Sebenarnya ini yang kita fokuskan kan manfaat kurikulum untuk peserta didik gitu ya. Karena kalian di sini kan juga peserta didik di SMA Negeri 21. Jadi harus paham kira-kira manfaat kurikulum itu buat apa sih? Ya. Jadi manfaat kurikulum itu bagi peserta didik adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Nah, hal ini berkaitan untuk semuanya, tidak hanya peserta didik ya, berkaitan dengan pengajaran target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dan mudah. Kalau tidak ada kurikulum bagaimana? Bisa jalan masing-masing. Misal, contoh ya, pelajaran bahasa Inggris karena kebetulan kami kan guru bahasa Inggris di SMA Negeri 21. Ya, Mom. Nah, di situ kan ada KD 1, ada KD 2, ada KD 3. KD 1 misalnya mempelajari apa, KD 2 mempelajari apa. Nah, kalau tidak ada pengaturan dari kurikulum, ya nanti pelajaran bahasa Inggris bisa kemana-mana, tidak ada aturannya. Ya, apalagi di sini dalam pelajaran bahasa Inggris itu kan ada listening, mendengar, ada reading, membaca, ada speaking, bicara, ada writing, nulis. Nah, kalau misalnya reading terus misalkan gitu ya, kira-kira boring nggak? Bosen nggak? Bosan Pasti pastinya. bosen. Terus harus speaking terus, ngomong terus. Itu juga bosen. Karena apa? Karena memang dalam keterampilan itu kalau cuma satu saja yang dominan, pasti ada juga yang jenuh gitu ya. Kenapa jenuh? Ya karena itu lagi gitu ya. Apalagi zaman kami sekolah dulu. Nih cerita aja ya, kalau sekarang kan kita pakai kurikulum 2013. Ketika kami sekolah dulu kan masih pakai kurikulum yang pertama 1975 ketika baru sekolah, terus 1984. Itu kalau bahasa Inggris belajarnya kebanyakan grammar translation. Apa tuh grammar translation? Ya hanya mengajari apa itu tata bahasa, terus menerjemahkan itu saja.
Nah, itulah ya. Jadi kurikulum kenapa digunakan ya supaya menjadi kerangka tuh rambu-rambu ketika kita belajar. Jadi tidak akan melangkah atau keluar dari koridor. Itu utamanya ya. Jadi kurikulum ini tuh ibaratkan pondasi kalau di bangunan. Jadi kalau nggak ada pondasi ini tuh berantakan. Iya, betul seperti itu. Jadi memang harus ada pondasinya, ada aturan dasarnya gitulah. Supaya baik guru maupun siswa maupun sekolah itu jelas ketika melakukan kegiatan belajar mengajar. Begitu ya Rahayu? Siap. Apakah kurikulum sendiri ini sangat penting untuk sekolah? Ya. Ini ya, kurikulum itu sangat penting. Karena apa? Karena kurikulum adalah salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah tersebut. Kurikulum ada rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta metode yang digunakan. Sebagai apa? Sebagai pedoman dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi nggak sembrono gitu ya. Jadi harus sudah punya, karena di situ ada tujuannya apa, isinya, bahan pelajaran serta metode mengajar maksudnya kan. Bagian kalau kita misalnya belajar dengan metode sama setiap hari, pasti itu membosankan juga. Nah, itulah kurikulum bisa mengatur itu semuanya. Jadi kegiatannya bisa terlaksana dengan baik. Oke, jadi kurikulum ini sangat penting banget untuk sebuah sekolah. Iya. Apa yang terjadi kalau kurikulum di sekolah itu nggak ada? Nah, kita mengambil pendapat ahli pendidikan ya. Jadi tidak sekedar bicara gitu ya, Mami ya. Jadi di dalam buku panduan manajemen mutu kurikulum pendidikan yang ditulis oleh Muhammad Yamin pada bab 1, dijelaskan bahwa proses pendidikan dalam kegiatan pembelajaran atau dalam kelas akan bisa berjalan dengan lancar, kondusif, interaktif, dan lain sebagainya. Apabila pendidikan bisa dijalankan dengan baik ketika kurikulum menjadi penyangga utama dalam proses belajar mengajar. Nah, sekarang kita jelaskan lagi ya. Di kurikulum itu mengandungkan banyak unsur konstruktif supaya pembelajaran berjalan dengan optimal. Nah, terus jumlah pakar kurikulum berpendapat bahwa jantung pendidikan itu berada pada kurikulum. Jadi baik buruknya hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum di sekolah tersebut. Apakah mampu membangun kesadaran kritis terhadap peserta didik atau tidak? Jadi sudah terbayangkan kalau sampai tidak ada kurikulum di sekolah kan? Begitu ya, Raria. Pasti hancur banget nih kalau nggak ada kurikulumnya. Iya. Untuk aspek penilaian dalam kurikulum sendiri ini itu ada apa aja, Mam? Ya, jadi ada beberapa aspek penilaian gitu ya. Iya. Sebenarnya di kurikulum 2013, nah sekarang kita kan makanya kurikulum 2013, memiliki 4 aspek penilaian. Begitu. Bisa tolong dijelaskan dari 4 aspek penilaian itu satu persatunya bagaimana? Oke, terima kasih. Tolong ini ketika Mami jelasin jangan pada tidur ya, karena memang agak panjang ini. Ya kan, yang untuk yang nomor 7 ya, apa aja aspeknya. Jadi begini, tapi minta persingkat ya, usaha dipersingkat ya. Ada 4 aspek penilaian dalam kurikulum 2017. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, yang ketiga aspek spiritual, dan terakhir ada aspek sosial atau perilaku. Nah, kalian coba buka rapotnya kan, di situ ada tulisannya yang nilai-nilainya di aspek apa aja. Nah, sekarang menjelaskan satu persatu. Aspek pengetahuan berisi tentang pengertian dan pemahaman tentang mata pelajaran tersebut. Kalau aspek keterampilan apa? Berisi tentang penerapan dalam bentuk praktik dan sebagainya di mata pelajaran tersebut. Aspek spiritual berisi tentang sikap kita dalam menjalankan ibadah beserta menerapkan religiusnya dalam segala segi di pelajaran itu. Jadi jangan sampai ibadah kan cuma sholat dan sebagainya, enggak. Ya, di sini banyak lah. Nanti Mami jelaskan lagi. Yang keempat dulu ya, aspek sosial dan perilaku berisi tentang sikap kita dalam bermasyarakat. Nah, kita ambil saja misalnya aspek pengetahuan tentang
explanation text lah, memang ambil dari pelajaran bahasa Inggris saja karena memang guru bahasa Inggris ya. Nah, explanation text itu kan kita mempelajari bagaimana sesuatu sampai terjadi, ya bagaimana dan mengapa biasanya kita explanation text. Nah, misal kita ambil gempa bumi deh, nah itu kita belajar tentang pengertian dan pemahaman gempa bumi. Sekarang aspek keterampilan itu utamanya kan penerapan dan bentuk praktek. Terus gimana kalau misalnya itu explanation text atau bacaan tentang bagaimana mengapa itu terjadi? Ya kita belajar misalkan dengan praktek membuat gimana kalau gunung meletus dan sebagainya, bisa praktekkan itu. Atau mungkin kita bisa lihat video-video kan banyak gitu ya, biar bisa memahami kira-kira terjadinya gimana sih begitu. Aspek spiritual. Nah, kalau kira-kira menurut kalian gimana? Kalau tentang kita mempelajari gunung meletus, kira-kira aspek spiritualnya apa? Kita jadi apa? Kalau itu ada gunung meletus, kita jadi bagaimana secara spiritual? Nah, yang jelasnya berdoa ya. Iya. Oh, aku tolong jangan meletus dulu, saya belum lari gitu. Minimal gitu. Ya, terus jadi kita juga memahami bahwa namanya bencana itu bisa suatu terjadi dan kita harus kembalikan semuanya kepada yang maha kuasa. Itu maksudnya. Jadi yang ibadah di sini bukan hanya sholat, biasanya doa juga sudah termasuk ibadah. Terus sosialnya perilaku gimana? Nah, ketika menghadapi gunung api meletus misalnya, sikap kita gimana dalam masanya? Apakah kita langsung lari aja tidak memperhatikan tetangga misalnya, ataukah kita tolong dulu tetangga yang misalnya dia punya memang sudah tua, punya penyakit, atau anak kecil atau wanita dan sebagainya. Nah, itu harusnya didahulukan ketika menjauhi tempat bencana gitu ya. Nah ini jadi kita yang pelajari satu materi udah kemana-mana ya aspeknya ya, aspek pengetahuan dapat, aspek keterampilan dapat, aspek spiritual dapat, aspek sosial perilaku kita dapat juga. Jadi di sini diharapkan kalau di kurikulum 2013 itu tidak hanya sekedar gunung meletus adalah gitu, bukan begitu aja. Tapi kita sampai mendetil sampai apa yang pengertiannya atau pemahamannya tentang yang terjadi, terus penerapan praktiknya gimana, sikap kita menghadapi itu dari segi spiritual gimana, dan sikap kita dalam masyarakat itu bagaimana. Itu penjelasannya. Ini itu cukup ya. Oh ya, Mom, di dalam kurikulum ini kan terdapat landasan. Untuk landasannya sendiri itu ada berapa, Mom? Ya. Kalau di dalam kurikulum, yang pertama kurikulum 2013 ya, yang kita langsung sekarang ada 5 landasan ya yang membuat kurikulum terbuat seperti sekarang ini. Dari 5 landasan itu ada apa aja, Mom? Terus bisa dijelaskan satu persatu. Terima kasih Rahayu ya. Kita nggak usah terlalu tegang. Itu ya. Karena apa? Karena ini memang kita belajar kurikulum tidak hanya sehari 2 kali. Ya. Nah, sekarang kita jelaskan 5 landasan dalam kurikulum 2013 ini. Pertama adalah landasan filosofis. Filosofis berarti yang latar belakang budaya ya. Kenapa? Pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan datang. Kedua, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Ketiga, pendidikan ditujukan untuk membangun kesadaran intelektual dan keseimbangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Yang keempat, pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu, ya, dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan juga berpartisipasi untuk membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang lebih baik. Itu landasan yang filosofis. Sedangkan landasan sosiologis
Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan, rancangan, dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. Nah, sekarang kita masuk ke landasan yang ketiga. Ya. Landasan ini menuntut bahwa kurikulum harus didudukan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya. Terus berikutnya yang keempat, landasan teoritis. Yang tadi seperti kan berdasarkan teori ya, yaitu bahwa kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar atau standar based education, dan kurikulum based kompetensi atau kompetensi based kurikulum. Terakhir, landasan yuridis. Landasan yuridis berhubungan dengan hukum, yaitu landasan yuridis kurikulum 2013 ada 1, UUD RI atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketiga, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Landasan yuridis yang berikutnya, Perpu Nomor 19 atau Peraturan Pemerintah ya, Nomor 11 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Junto Perpu Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Perpu Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Itu semuanya sudah dijabarkan ya, 5 landasan. Oh iya Mam, untuk metode belajar dari rumah ini dari sekolah kita itu menerapkan seperti apa untuk di era pandemi ini? Jadi untuk sekolah kita ya, karena kebetulan Memi di sini juga jadi wakil kurikulum di SMA Negeri 21. Jadi untuk SMA Negeri 21 itu memakai PJJ. PJJ itu pembelajaran jarak jauh ya, secara online dan sesuai paralel. Nah, sesuai paralel itu sesuai dengan tingkat kelasnya, kelas 10 sendiri, 11 sendiri, 12 sendiri. Nah, jadi kalau di sekolah lain mungkin itu pelajaran seperti biasa, yang ada biasa itu pelajaran A jam sekian, jam jadi dari pagi sampai sore. Karena memang biasanya kalau pertemuan tatap muka itu dari jam 7 pagi sampai 3:10 sore. Nah, khusus untuk biasa Negeri 21, kita tetap mengacu ke pembelajaran yang sudah diatur oleh pihak Kementerian Mendikbud bahwa hanya boleh 4 jam atau 4 matkul ya dalam satu hari itu. Karena itu pembagian jadwalnya pun tidak seperti pembagian jadwal kalau tidak ada pandemi ya. Contoh, mata pelajaran bahasa Inggris kelas 11. Nah, di situ tidak disebutkan 11 IPA 1, 11 IPA 2 nggak disebutkan, tapi kelas 11 satu level. Nah, ketika jam pelajaran bahasa Inggris di kelas 11, misalnya hari Kamis jam 9 lebih sampai jam 10 kan biasanya ya. Nah, berarti anak-anak yang di kelas 11 semuanya belajar bahasa Inggris. Ya. Jadi bisa pakai link YouTube atau maksudnya pakai Zoom atau apa, itu diberikan keleluasaan kepada masing-masing guru. Atau mau pakai WA saja ya silakan. Yang penting dalam pelajaran, maksudnya di waktu itu ada pembelajaran di pelajaran yang sama dan kelas yang sama. Nah, kalau misalkan pelajarannya tidak bisa paralel semuanya, misal contoh pelajaran ekonomi. Ekonomi kan adanya di IPS. Ya berarti yang belajar mungkin anak 10 IPS 1, 10 IPS 2 saja, atau kalau yang kelas 10, kalau kelas 11 berarti 11 IPS 1, 11 IPS 2. Kalau kelas 12 jadi 12 IPS 1, 12 IPS 2. Ya, karena itu memang ekonomi khusus untuk pelajaran anak IPS. Seperti halnya pelajaran kalau matematika wajib bisa, kalau matematika wajib kan berarti semua kelas bisa belajar, mau 11 IPA, mau 11 IPS. Tapi kalau matematika peminatan, tentu saja hanya di kelas 11 IPA saja. Begitu. Jadi
sesuaikan dengan pelajarannya, kata pelajaran wajib. Misal bahasa Inggris kan di semua kelas ada tuh. Ya kita bareng dari 11 IPA 1, 11 IPA 2, 11 IPS 1, 11 IPS 2. Tapi kalau matematika peminatan 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3, ya yang ikut hanya 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3. Anak IPS gimana? Anak IPS itu hanya wajib tidak ikut matematika peminatan. Nah, terus kadang-kadang ada yang namanya lintas minat. Nah, ini lintas minat juga hati-hati nih. Kalau fisika itu di kelas IPA. Tapi kalau lintas minat fisika di kelas IPS. Nah, bisa saja ketika pembelajaran dibarengin, tapi yang satunya wajib, satunya adalah lintas minat. Dengan ketentuan tidak melebihi 4 jam dalam satu hari. Kalau melebihi misalkan ya gabung. Kalau nggak melebihi ya berarti nggak usah gabung. Ya, hati-hati besok kita kemungkinan nih karena masih PPKM darurat sampai tanggal 20 Juli dan ada keputusannya dari Gubernur Jawa Barat bahwa kita PPKM bukan yang darurat tapi yang minor itu entah sampai kapan gitu ya. Jadi untuk kemungkinan besar bulan Juli dan bulan Agustus kita masih PJJ gitu ya. Sambil menunggu keputusan dari pemerintah. Apalagi menurut ahli epidemiologi, pandemi ini puncaknya itu di akhir Juli. Jadi pihak sekolah ya harus hati-hati. Memang benar tahun ini wisuda virtual ya, mau gimana lagi kita ngumpul kan nggak boleh. Jadi permasalahan. Terus kalau misalkan dalam pembelajaran banyak kendala, yaitu pastilah karena kan tidak semua kita itu adalah orang yang punya gitu ya. Kadang handphone satu tuh rame-rame. Kadang kuotanya telat, udah mulai pelajaran, terutama kelas Zoom. Kalau Zoom tuh sangat menghabiskan kuota. Nah itu kan kadang anak-anak ada yang saya Zoomnya boleh nggak barengan? Silahkan. Jadi satu layar muncul orang 5. Boleh aja kalau memang kita di sini bukan mempersulit siswa, tapi kita berusaha tetap belajar dengan keadaan seperti ini. Dan nanti kalau misalkan pemerintah sudah membolehkan kita PTM, itu pun PTM terbatas. Pertemuan tatap muka terbatas, mestinya terbatas blended learning. Jadi kadang kelas 12 dia masuk pagi nih, dia bisa 2 minggu sekali ke sekolah. Tapi yang kelas 10 sampai 11 orangnya cuma seperti ini, sama kita belum bisa pindah, ya kepaksa 10-11 tetap masuk siang nih. Ya ke sekolahnya berarti sebulan sekali kan berarti, karena kelasnya tambah banyak seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi, Mom. Solusi apa yang akan dilakukan sekolah jika salah satu murid tinggal di daerah yang kurang jaringan internet, seperti yang tadi Mom Ami bilang ada ya? Dan kesulitan untuk mendapatkan internet saat pembelajaran daring dilakukan. Ya, seperti yang sudah sering kita laksanakan ya. Jadi usahakan siswa datang ke sekolah. Kalau yang memang kesulitan tentang handphone, tentang jaringan dan sebagainya, datang ke sekolah menemui guru mata pelajaran yang bersangkutan. Karena ketika mengajar PJJ, gurunya ada di sekolah. Ketika beliau memang jam mengajarnya. Misalkan kami ngajarnya hari Kamis, ya berarti Kamis ada. Ngajar Selasa berarti Selasa ada. Ya. Oke, itu tadi pemaparan materi pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab oleh Mom Emi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi pelajaran juga buat kalian, nambah pengetahuan. Saya mau ucapin terima kasih untuk Mom Emi sudah mau ditanya-tanya, kita sudah mau ngisi acara ini juga. Terima kasih, Mom. Terima kasih juga Rahayu yang memberi kesempatan pada Mom Emi untuk sekedar berbincang ya tentang kurikulum dan juga permasalahan di sekolah kita, gitu ya. Permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan proses belajar mengajar selama pandemi. Begitu aja ya. Cukup sekian, kami juga ucapkan terima kasih
Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang keliru atau salah atau yang hilaf ya. Terima kasih semuanya. Silakan dilanjutkan pembelajarannya selama MPLS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.